Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sidang Jumat yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dan duduk menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menanamkan iman dan ketakwaan di dalam hati kita, tentu saja dengan taufik dan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bisa menyambut seruan azan, bahkan kita datang sebelum azan dikumandangkan. Ini adalah nikmat, ini adalah karunia yang Allah berikan kepada kita dan tidak Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, kembali kita ingatkan agar kita sama-sama berjuang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman dan berislam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga berfirman dan meminta kita untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bicara yang benar. Bicaralah hal yang benar, hal yang baik, hal yang selaras dengan Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Berbicaralah dengan apa yang Allah ridhoi, dan diamlah dari hal yang tidak baik dan tidak Allah ridhoi. Apa yang terjadi? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan perbaiki amalan-amal kalian, Allah akan perbaiki ibadah-ibadah kalian, Allah akan perbaiki masalah-masalah kalian, urusan-urusan kalian, karena amal kita adalah respon dari setiap ujian dan masalah yang kita hadapi di dunia ini. Maka jika kita punya masalah dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam hubungan sosial kita, dalam persahabatan kita, kita yang sedang punya masalah di hari-hari ini, maka ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan bicara atau pembicaraan yang benar, maka Allah akan perbaiki kita. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki urusan dan amal kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan sebuah kemenangan yang sangat besar. Ia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, sebuah hadis yang membuka pemahaman kita tentang sebuah periode waktu, sebuah hadis yang harus kita renungkan pada saat ini. Sebuah hadis dari Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW mengatakan, ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamul ashar. Tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah, atau tidak ada satupun hari di mana amal soleh yang kita kerjakan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah hari-hari yang dikatakan Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah hari-hari terbaik, hari-hari yang apabila kita mengerjakan sebuah amal ibadah, maka itu adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhil ayyam al-ashar.
Tidak ada satupun hari di mana sholat kita, puasa kita, zikir kita, taqarrub kita, doa kita, infak sedekah kita, zakat kita, dan seluruh amal soleh kita, pada saat kita memberikan nafkah kepada istri kita, pada saat kita mendapatkan kebaikan istri kita, pada saat kita birrul walidain, pada saat kita mendidik anak-anak kita, semua amal soleh, tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah, apakah tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, tidak juga jihad fisabilillah, tidak juga jihad, kecuali seseorang yang keluar dengan membawa diri dan seluruh hartanya dan dia tidak kembali lagi ke rumahnya. Hadirin Allah muliakan, ini adalah hari-hari yang sangat spesial. Ini adalah hari-hari yang harusnya kita sikapi dengan benar dan dengan bijak. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita dan membuka mata kita bahwa sholat yang kita kerjakan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sholat zuhur kita, sholat asar kita, sholat maghrib kita, sholat isya dan sholat subuh yang paling Allah cintai adalah sholat 5 waktu yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sholat Jumat yang paling Allah cintai adalah sholat Jumat kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Puasa-puasa sunnah yang kita kerjakan yang paling Allah cintai adalah puasa sunnah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, karena kita tidak boleh berpuasa di tanggal ke-10. Hadirin Allah muliakan, begitu juga dengan infak sedekah kita yang paling Allah cintai adalah infak sedekah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadirin yang Allah muliakan, begitu juga pada saat kita memberikan hadiah kepada orang tua kita, kita turuti keinginannya, kita senangkan orang tua kita buat mereka berdua tersenyum, kita membuat beliau-beliau tersebut bahagia dan senang dan tertawa lepas. Yang terbaik adalah kebersamaan mereka atau kebersamaan kita dengan mereka di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hadiah untuk orang tua yang paling Allah cintai adalah hadiah yang kita berikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu membuat mereka tersenyum yang paling Allah cintai adalah pada saat kita membuat orang tua kita tersenyum di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga dengan nafkah kepada istri dan berbuat baik kepada istri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri dan anak-anak, dan aku yang paling baik dengan istri atau keluargaku. Oleh karena itu, ketika kita memberikan nafkah pada istri kita, yang paling Allah cintai adalah nafkah pada saat kita berikan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga kebaikan kita ketika kita menghormati istri kita, memuliakan ia, dan kita tidak jatuhkan dia, walaupun kita lebih kuat daripada istri kita, walaupun kita lebih dominan daripada istri kita, walaupun kita adalah kepala rumah tangga, tapi kita tidak gunakan keutamaan itu untuk menekan dan menggencet seseorang wanita, maka sikap seperti itu yang paling Allah cintai adalah pada saat kita lakukan itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Begitu juga pada saat kita membantu seseorang muslim. Nabi kita SAW mengatakan bahwa la an amshi ma akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Aku keluar bersama saudaraku, bersama temanku, bersama sahabatku dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai dibanding aku beriktikaf di masjidku ini, Masjid Nabawi, selama 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan apabila kita membantu teman kita, membantu sahabat kita, membantu saudara kita, yang paling Allah cintai adalah pada saat kita lakukan itu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini 10 hari yang luar biasa. Ini 10 hari yang disabdakan oleh Nabi SAW, ma min ayyam al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu, tidak heran bagaimana para ulama benar-benar memfokuskan diri di 10 hari tersebut. Dan hadirin Allah muliakan, dan pintu keberkahan semakin terbuka, pintu pahala semakin terbuka, pintu ganjaran semakin terbuka ketika
fakta pada hari ini menunjukkan kepada kita bahwa 10 hari ini belum mendapatkan tempat yang semestinya di tengah-tengah kita sebagai umat. 10 hari ini masih kurang populer, 10 hari ini masih belum familiar, 10 hari ini masih jauh di bawah bagaimana umat menyikapi 10 hari pertama Ramadan, 10 hari kedua Ramadan, dan 10 hari terakhir di Ramadan. Oleh karena itu, ada ganjaran menarik yang ditawarkan Nabi kita SAW bagi kita yang berusaha mengerjakan amal soleh yang tidak populer di masyarakat, mengerjakan amal soleh yang belum familiar di tengah-tengah umat pada saat kita hidup pada saat itu. Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa fi min ujuri syai'a. Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi SAW yang hampir punah di masyarakat, yang tidak familiar di masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut, dan dia mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengerjakan sunnah atau amalan tersebut karena terinspirasi oleh dia, karena campaign dia, karena teladan yang diberikan, dan karena amalan yang dia contohkan tersebut, maka dia mendapatkan pahala menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Maka ini adalah tambahan atau bonus tersendiri bagi kita yang ingin memanfaatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ma min ayyam al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada satupun hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal saleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka kita sudah mengetahui bahwa ini adalah periode besar di dalam kehidupan kita. Ini adalah hari-hari terbaik yang ada. Oleh karena itu, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kita tidak akan bisa memanfaatkan hari demi hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kalau kita tidak meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak isti'anah, isti'anah artinya meminta pertolongan. Kalau kita tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah Nabi kita mengajarkan kita doa setelah atau di penghujung salat kita? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau. Ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku senantiasa mengingatmu dan berzikir kepadamu, lalu bersyukur kepadamu dan memperbaiki segala amal ibadahku. Meminta pertolongan kepada Allah adalah hal yang sangat penting. Ulama mengatakan ketika menjelaskan tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa seorang hamba tidak akan pernah berhasil beribadah kepada Allah kalau ia tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah meminta pertolongan kepada Allah dan perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beban yang membuat kita berat untuk beribadah itu sejatinya bukan beban fisik tapi beban dosa. Bukankah Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, dan kami telah hilangkan dosa yang ada di atas punggungmu, alladzi anqadha dhahrak, yang selama ini memberatkan punggungmu atau tubuhmu tersebut. Dosa itu memberatkan, hadirin. Kalau kita ingin maksimal dalam beribadah, khususnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka beristighfarlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu berikutnya, kerjakan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang ada syariatnya di dalam agama kita. Maksimalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, dan mulailah dengan amalan wajib. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih." Dan tidak ada satupun amalan yang dikerjakan oleh hambaku dalam rangka bertakarrub kepada diriku yang lebih aku cintai dibanding amalan yang aku wajibkan kepada dirinya.
amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah indahnya apabila amalan yang paling dicintai oleh Allah dikerjakan di hari-hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah salat 5 waktu kita, hadirin sekalian. Jaga salat 5 waktu kita. Jaga kewajiban-kewajiban kita yang lain. Jaga kewajiban kita kepada istri kita di 10 hari ini. Jagalah kewajiban kita terhadap anak-anak kita di 10 hari ini. Berikan perhatian dan tunaikan kewajiban kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua kepada anak kita di 10 hari ini. Pahalanya jauh lebih besar, dan itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga kewajiban kita kepada orang tua kita, jaga kewajiban kita kepada kakak dan adik kita dan keluarga besar kita, jaga kewajiban kita kepada perusahaan kita, kepada tempat kita bekerja, karena 10 hari ini adalah lumbung pahalanya seorang muslim. Jaga itu semua. Jaga kewajiban kita kepada teman kita, sahabat kita, atau orang-orang yang telah baik kepada kita. Jaga kewajiban kita di 10 hari ini, maka insya Allah kita akan menang besar di 10 hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hadirin sekalian, kalau kita bisa, perbanyaklah puasa sunnah di 9 hari ini. 9 hari ini adalah waktunya berpuasa, sebagaimana yang dikatakan sebagian istri-istri Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, karena Nabi SAW yasumu tis'atil hijjah, bahwa Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Dan ini dikatakan oleh para ulama kita seperti Imam Nawawi dan para ulama yang lain, bahwa disunnahkan untuk memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Dan para sahabat seperti Ibnu Umar berpuasa di 9 hari pertama ini, Mujahid berpuasa di 9 hari pertama ini, atau berpuasa di 9 hari pertama ini, Ibnu Sirin berpuasa di 9 hari ini. Itu 3 nama besar dari kalangan tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah puasa. Yang bisa puasa 1 hari, puasa 1 hari. Yang bisa puasa 2 hari, puasa 2 hari. Yang bisa puasa 3 hari, puasa 3 hari. Dan begitu seterusnya. Dan puncak puasa di 9 hari ini ada puasa di tanggal 9 Dzul Hijjah. Kata Nabi SAW, yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa tanggal 9 Dzul Hijjah akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang kemudian. 2 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita berpuasa tanggal 9 Dzul Hijjah. Ini waktunya kita memperbanyak puasa sunnah. Hadirin Allah muliakan. Dan perbanyak zikir dan bertakbir di 10 hari ini plus hari-hari tasyrik 11, 12, 13. Karena ini adalah tuntunan yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim dan praktek para sahabat Nabi SAW dan keterangan mayoritas para ulama-ulama klasik, para fuqahanya, para sahabat dan lain seterusnya. Maka perbanyaklah berzikir dan bertakbir di hari-hari ini. Dan ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, dan barang siapa yang bisa berkurban maka berkurbanlah. Kita masih punya 10 hari, bahkan bukan 10 hari, deadline-nya sampai tanggal 13. Kita masih punya 13 hari. Jangan gampang mengatakan tahun ini saya libur dulu berkorban, tahun ini saya nggak berkorban dulu, tahun ini kayaknya nggak cukup, tahun ini saya nggak mampu, tahun ini saya nggak cukup, tahun ini tabungan berkurang. Kita punya 10 hari atau bahkan 13 hari. Hadirin Allah muliakan, manfaatkanlah sebaik-baiknya. 1 ekor kambing itu tidak sampai 2 juta jika kita benar-benar tidak punya uang dan mencari yang minimal dari hewan kurban yang syarat-syaratnya terdapat di dalam buku-buku fikih kita. Dan sekali lagi, kalau kita jujur kepada Allah, kalau kita mau jujur dan kita berusaha, insya Allah 2 juta bisa didapatkan dalam 10 hari dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal kita mau berjuang. Hadirin, ibadahnya bernama berkurban, ibadahnya bernama atau hari rayanya bernama Idul Adha, hari raya berkurban. Bukan santai-santai, bukan hari raya pesimistis, bukan hari raya menyerah, bukan hari raya berhenti sebelum berjuang. Ini hari raya berkurban. Maka apa yang sudah kita kurbankan? Kalau kita sudah berkorbankan sekuat tenaga kita,
baru kita bisa mengatakan hari ini sepertinya uang saya tidak cukup untuk berkurban. Sekali lagi hadirin Allah muliakan, hari raya adalah hari berkurban. Apa yang sudah kita korbankan agar bisa menyembelih hewan kurban pada tahun ini? Sekali lagi, kita harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta kita akan dihisap oleh Allah Tabaraka wa taala. Jadi ingatlah selalu bahwa Allah akan bertanya kepada kita, an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Kita akan ditanya tentang harta kita, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita habiskan. Untuk apa kita habiskan? Allah akan tanya, kenapa tahun ini kita nggak berkurban? Apa jawaban kita? Lalu coba kita evaluasi pengeluaran kita. Bisa jadi ada orang tidak berkurban dengan alasan uang tidak cukup, tapi ketika dia mau evaluasi cash flow-nya atau neraca uangnya, sebulan atau 2 bulan ini ada banyak uang dikeluarkan untuk kebutuhan sekunder bahkan tersier. Lalu sunnah Nabi SAW ini dia acuhkan, sunnah Nabi SAW ini dia tinggalkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang divalidkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah, ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahar ahabbu ilallah min ihraqad dam min ihraqid dam. Tidak ada satupun amalan yang dikerjakan anak Adam di hari ke-10 Dzulhijjah, di hari Idul Adha, yang lebih Allah cintai dibanding mengalirkan darah hewan kurban. Berkurban adalah amalan yang paling spesial di Idul Adha atau di tanggal 10 Dzulhijjah. Dan tahukah hadirin sekalian bahwa hari terbaik di muka bumi adalah hari raya Idul Adha. Nabi SAW mengatakan, inna a'zamal ayami indallah yaumun nahar. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari raya Idul Adha. Tidakkah kita ingin mengerjakan amalan yang paling Allah cintai di hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berjuanglah hadirin. Kita masih punya 10 sampai 13 hari lagi. Bahkan hadirin sekalian, kalau benar-benar pada saat hari raya Idul Adha uang kita tidak cukup, bukankah kita masih punya 11, 12, 13 dan membeli hewan kurban tanggal 13 itu harganya jauh lebih ringan atau jauh lebih berkurang dibanding jika kita beli di tanggal 10. Tidak ada alasan hadirin sekalian, kecuali kalau benar-benar kita udah berjuang, berusaha dan berkorban, dan ternyata kita tetap tidak berhasil mengumpulkan 2 juta rupiah selama 10 atau 13 hari ke depan. Hadirin, intasduqillaha yasduka. Jika kita jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Yang kita butuhkan kejujuran dan meresapi ibadah ini. Hadirin, terakhir, ibadah ini itu lahir dari pengorbanan Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan anaknya. Ibadah ini sejarahnya bukan langsung mengorbankan seekor kambing, bukan langsung mengorbankan seekor sapi atau unta. Anak yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini tidak. Hari ini kalau kita bicara aktual hari ini, kita diminta nyari 2 juta dalam waktu 10 sampai 13 hari. Benarkah kita tidak sanggup? Benarkah kita tidak mampu? Atau memang kita sebaliknya tidak berusaha dan mencari alasan di hadapan manusia? Manusia gampang kita kasih alasan, tapi bisakah alasan yang sama kita angkat kepada Allah? Yauma la yanfa'u malun wala banun, di hari di mana tidak ada manfaatnya harta dan keturunan. Dan yang terakhir, sebelum kita tutup, barang siapa yang tidak bisa berhaji tahun ini, maka niatkan untuk berhaji. Tanamkan tekad untuk berhaji. Karena sekali lagi hadirin sekalian, kaidah fikih mengatakan barang siapa yang berniat tapi dia tidak berhasil mengerjakan ibadah tersebut karena alasan syar'i, maka dia akan mendapatkan pahala ibadah yang dia niatkan tersebut. Niatkan haji di hari-hari ini. Kalau perlu mulai menabung di hari-hari ini, biar Allah lihat kita sudah ada action untuk haji. Walaupun hanya 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah, 10.000 rupiah. Apa susahnya nabung 10.000 rupiah? Apa susahnya nabung 5.000 rupiah? Atau apa susahnya nabung 1.000 rupiah? Tapi kita tabung dengan air mata agar kita berhaji suatu saat nanti. Kalau kita lakukan itu, maka sekali lagi kita akan masuk ke dalam kaidah barang siapa yang berniat dan sudah melakukan effort tapi dia belum berhasil mengerjakan sebuah ibadah tersebut
karena alasan syar'i, maka ia tetap mendapatkan pahala dari amal ibadah tersebut. Oleh karena itu, ini peluang pahala besar di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksimalkan baik-baik dan semoga Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma wafiqna lil amil salih fil ashr al awail min Dzil Hijjah. Allahumma wafiqna lil amali salih fil ashr al awail min Dzil Hijjah. Allahumma wafiqna lil amali salih fil ashr al awail min Dzil Hijjah ya rabbal alamin. Allahumma unsurna wal muslimin khasatan al madhlumina minhum fi Palestin wa fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma anji ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'ala al-qaumil kafirin. Allahumma arham mautahum. Allahumma arham mautahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma dawi jarhahum. Allahumma ihfadh nisa'ahum wa atfalahum wa a'radahum ya rabbal alamin. Allahumma afriq alaihim sabra. Allahumma anzil alaihim sakinataka ya rabbal alamin. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma shdud wa ta'atahum alaihim. Allahumma ij'alha alaihim sinina kasini Yusuf ya rabbal alamin. Allahumma al'anhum la'nan kabira. Allahumma al'anhum la'nan kabira ya rabbal alamin wa dammirhum tadmira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.